Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Aminio Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ceritain kepada kalian isu-isu atau hal-hal yang lagi berkembang atau rame di internet ataupun di sosial media. Dan ini sifatnya subjektivitas gue pribadi, pendapat gue pribadi, opini pribadi, keresahan gue pribadi yang pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk pembahasan kali ini gue pengen ngebahas tentang korupsi lagi dan lagi. Kayaknya masalah negara kita nggak bakal beres-beres kalau ada korupsi. Korupsi lagi dan lagi, dan ini korupsi yang cukup menurut gue bikin prihatin dan bikin ironi, yang mana korupsinya datang dari kementerian yang harusnya nggak korupsi, yaitu Kementerian Agama. Diyakini yaitu Bapak Yakut Kholil Qomas sebagai mantan Menteri Agama pada zaman atau eranya Pak Jokowi diduga korupsi atas kuota haji atau penyalahgunaan distribusi haji. Di sini buat kalian yang mungkin malas buat ngikutin beritanya, di sini gue bakal ringkasin kepada kalian gimana korupsinya dijalankan oleh doi. Di sini gue bakal cerita singkat aja, yang mana jadi tuh Indonesia diberikan kuota haji tambahan oleh Kementerian Haji dari Arab Saudi sana. Kita dikasih kuota haji sebesar 20.000 kuota. Yang mana harusnya 20.000 kuota itu dibagi menjadi kuota haji reguler dan kuota haji plus. Yang mana pembagiannya adalah untuk kuota haji reguler harusnya 92% dan sisanya 8% untuk kuota haji plus. Tapi karena Bapak tercinta kita sangat pandai, dia bikin kuotanya split 50%, yaitu di mana kuota haji regulernya 50% dan kuota haji plusnya 50% juga. Buat kalian yang mungkin belum paham mengenai haji plus dan haji reguler, sini gue jelasin sedikit. Untuk haji reguler itu haji yang waktu tunggunya lumayan lama, harganya cenderung lebih murah, dan fasilitasnya biasa aja. Sedangkan untuk haji yang plus adalah dia waktu tunggunya lebih sebentar, harganya lebih mahal, dan fasilitasnya lebih mewah dan lebih bagus daripada fasilitas haji reguler. Dan kuota 50% ini untuk haji plus itu disalahgunakan oleh mungkin oknum atau mungkin memang dia dari Kementerian Agama. Gua sangat menyayangkan di mana kuota haji ini dipermainkan oleh doi. Kalau misalkan ada yang butuh kuota haji, jika memang ada yang butuh kuota haji, dia membuka peluang kepada travel agent di luar sana untuk bayar. Jadi kuota haji dibagiin tapi dengan syarat bayar. Pihak travel harus bayar ke kementerian atau oknum kementerian buat dapat kuota haji, yang mana bayarnya itu sekitar $2.600 sampai $700, yaitu kurang lebih 42 juta sampai 114 juta. Itu biaya tambahan kalau lu pengen haji plus atau dengan haji kuota haji tambahan, yang mana menurut gue gila banget. Untuk kebutuhan ibadah umat muslim aja lu korupsi, lu persulit 42 juta sampai 114 juta, gila banget. Gue harus mengembuskan napas dulu sebelum gue ngobrol atau gue ngomong, karena gue cukup emosional sebenarnya. Menurut gue sudah mengamini bahwa Indonesia memang banyak korupsi, bahkan dari jabatan tertinggi sampai kalangan terendah pun korupsi, dari mulai kementerian, DPR, sampai mungkin sekelas masyarakat seperti kita pun banyak korupsi dan banyak penyelewengan. Tapi yang gue sesalkan adalah kok kalian masih berani menyelewengkan dana untuk keagamaan, untuk sosial, untuk bencana alam. Kok masih tega gitu. Kok masih tega? Dulu pas zaman Covid ada bantuan sosial, misalkan dikasihnya 100.000 tapi dipotong 10.000 per orang gitu. Kok masih bisa? Kuota haji yang harusnya lu pakai buat ibadah tapi malah diselewengkan, malah harus ditambah-tambahin duitnya biar lu bisa haji. 42 juta sampai 114 juta. Banyak banget per orangnya menurut gua. Itu kayaknya di luar biaya hajinya sendiri. Itu kayak biaya tambahannya aja. Gue udah di posisi yang mana lu mau ngelanggar aturan terserah, lu mau korupsi terserah, lu mau nggak bener, arogan, apapun terserah. Gue ngomong kepada kalian, gue udah mulai terserah lu mau ngapain aja, lu menjabatnya gimana, tapi asal lu kerjanya bener. Gue udah di posisi itu. Gue udah nggak di posisi yang mana
lu harusnya kerjanya ideal dong, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang. Lu ngelakuin hal yang baik, lu nggak ngelakuin hal yang buruk. Gue udah nggak di situ lagi. Kayaknya udah nggak bisa kayak gitu jalannya. Kita nggak bisa mendambakan hal-hal yang ideal atau utopis di sana. Gue udah mikirnya, lu mau korupsi terserah, lu mau oligarki terserah, lu mau dinasti terserah. Yang penting kerjanya bener. Lu mau korupsi terserah tapi kerja bener. Tapi kan korupsinya nggak dana haji dong, nggak Al-Quran, nggak dana haji, nggak sumbangan sosial, dan nggak hal-hal yang krusial lainnya, nggak infrastruktur malah, atau jembatan, atau jalan. Kalau dikorupsi kan jadi bahannya jadi lebih jelek, ya mutunya lebih jelek, jadi nggak bisa bagus jalannya, nggak bisa lama, nggak bisa bertahan lebih lama kalau lu korupsi dananya. Gue udah nggak, ya gimana ya, kesal juga, campur bingung juga, kok bisa juga. Tapi by the way, kasusnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut, belum jadi tersangka sepenuhnya, masih dalam penyelidikan. Dan mereka bertiga, yaitu Bapak Yakut Khalil Qomas sebagai mantan Menteri Agama eranya Pak Jokowi, sama ada lagi yaitu ASN Menteri Agama juga pas zamannya Pak Yakut, yaitu Abizal Aziz, sama travel umrohnya yaitu Maktur Group, yang mana dia nggak boleh keluar negeri untuk sementara karena masih dalam proses penyidikan. Kalau gue baca lebih lanjut, kalau ditaksir tadi kan kerugiannya 40 juta sampai 114 juta. Kalau gue hitung kerugiannya, kalau kita ambil rata-ratanya di tengah, misalkan kita ambil di 5.000 US dollar, anggaplah, atau di sekitar 80 juta. Kalau kita kalikan dengan kurang lebih 10.000 orang, itu bisa dapat kurang lebih sekitar 800 juta. 800 miliar, sorry. Jadi kerugiannya yang ditaksir kurang lebih 800 miliar, kurang lebih. Tapi kalau lu lihat beritanya, KPK bilang bahwa kerugiannya itu kurang lebih ada sekitar 1 triliun rupiah, yang mana tuh kerugiannya tuh sebenarnya kalau dilihat dari korupsi-korupsi yang lain ya, kalau dilihat dari korupsi-korupsi lain sebenarnya banyak, tapi nggak sebanyak itu juga. Tapi gue keselnya gara-gara ini adalah dana haji dan yang sifatnya keagamaan, dan lu korupsiin juga, dan lu kentit juga duitnya. Gue agak menyesalkan. Gue berharap kasusnya bisa cepat diselesaikan sama KPK dan badan terkait, pejabat terkait yang menyelesaikan kasusnya. Gue berharap yang begini-gini nggak ada lagi sih. Yang begini beres lah. Tapi gue sayangkan Tipikor kenapa pidananya enteng banget atau cepat atau ringan banget. Kemarin kalau gue lihat dari kasusnya Pak Setia Novanto kan, kalau nggak salah dia dipenjara 12 tahun, terus dapat keringanan, terus dapat pembebasan bersyarat 6 tahun. Jadi kan dipenjara kurang lebih cuma 5 atau 6 tahun doang, padahal kan korupsi kan gede banget. Tapi ya mungkin pelan-pelan aja kita bisa pantau, bisa lebih bagus lagi nanti hukum Tipikor di Indonesia. Tapi gue sayangkan sekelas Menteri Agama kok begini gitu. Gue kesel aja. Semoga kasusnya cepat beres. Ternyata kemarin pas gue ngebahas kasus Pati, ternyata masih belum mundur bupati-patinya. Terus demonya katanya dibatalin untuk tanggal 25 Agustus. Nanti gue pengen bahas lagi secara spesifik. Tapi mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.